kita langsung main di game baru, yaitu Plants vs Zombie. Dan aku yakin dari kalian semua udah pasti familiar sama ini game. Cuman kalau aku sendiri sih kenal ini game memang dari laptop ya, dari game zamannya dimana biasanya di end credit, setelah ngelawan bos akhir teman-teman, itu dia ada nyanyi-nyanyi gitu, kreditnya ada nyanyi-nyanyi gitu, di Bunga Matahari yang nyanyi ya. Cuman sebenarnya sama aja sih secara keseluruhan, cuman bedanya ada di post credit dan di game mini games ini. Nah, nanti ini kebukanya di level 2 ya, di naik gitu. Bedanya sih di situ aja. Dan di mode yang kita lagi mainin ini, di versi yang lagi kita mainin, itu kalau mau buka level harus bayar teman-teman ya, dengan koin gamenya. Kalau dulu di versi laptop, kalau ingetku itu nggak perlu bayar ya, udah ke unlock semua. Ya udahlah, daripada berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke gamenya aja. Cuman setting dulu. Ya udah deh, biarin ya. Nih kreditnya nih kayak gini nih. Nah kayak gitu ya. Biasanya di versi laptop itu bakal lebih panjang dan ada nyanyi-nyanyiannya juga. Cuman emang sayangnya di sini nggak ada. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa. Yes, ini dia. Sedikit kilasan ya tentang game ini ya. Rumah kita masih gersang. Nah, oke, ini tutorial. Nah, jadi buat kalian yang mungkin belum tahu, bunga matahari ini tuh jadi duit ya di sini ya. Tuh. Per bunga matahari biasanya duitnya itu 25. Tuh. Zombie bakal datang ke rumah kita. Tugas kita adalah memasang tanaman-tanaman yang kita punya buat menghentikan si zombie-zombie ini. Gitu ya. Gampang lah. Level gampang, ini masih gampang. Tapi nanti bakal meningkat terus kesulitannya. Zombinya juga makin aneh-aneh gitu. Nah, ini zombinya masih normal nih. Masih easy lah. Seru ya gimana ya. Jadi nostalgia teman-teman. Nah ini dia si bunga matahari yang biasanya di end credit dia bakal nyanyi ya. Jadi nah kalian bisa baca di sana dia si sunflower ini dia bakal ngasih kita tambahan bunga. Nah level 2, let's go. Nah zombinya masih oke aja ya. Nah di sini rumputnya udah nambah nih, makin susah. Dan ini bisa dibilang masuk ke kategori game strategi. Nah nanti kalian yang bakal sepenuhnya nempatin posisi tanaman-tanaman kalian. Jadi memang gini, bunga matahari ini kan gak bisa nyerang ya. Tugasnya dia tuh cuman menghasilkan duit tambahan buat kita. Nah jadi karena dia nggak bisa nyerang, alangkah baiknya kita taruh dia di belakang kayak gini. Nah terus taruh si kacang polong ini di depannya buat ngelindungin gitu. Nah ini pengetahuan basic lah dalam game ini ya. Itu gampang lah teman-teman ya. Nah tinggal kumpulin uang aja nih. Nah itu ada zombie di sebelah sini. Kita harus sejajarkan si kacang polong, karena kacang polong yang lain itu nggak akan nyerang di baris yang lain. Dia bakal nge-protect baris yang
dia pegang aja. Baris yang lain ya memang harus diisi kacang polong yang lain gitu. Nah, karena udah semua garis kita saat ini udah diisi kacang polong, ya udah, karena kalau ada duit tambahan kita tambahin aja biar makin gacor ya defense-nya gitu. Nah, gitu aja sih. Oh ya, dan kalian denger nggak background musiknya? Nah, itu ada pembuatnya teman-teman. Siapa ya? Kemarin sempet gitu muncul di FYP IG aku tentang si pembuat soundtrack game di Plants vs Zombie ini. Kalau nggak salah itu orang dari Jepang gitu. Nah, nanti mungkin setelah video ini aku bakal coba cari tahu ya. Karena memang musik-musik dari dia kalau nggak salah baca info itu memang bagus-bagus gitu. Nah, ini lanjut dulu. Kita dapat cherry bomb. Jadi dia bakal ngebom zombie di areanya dia. Oh, ini apa nih? Oh ya, notification. Silakan. Oke, lanjut. Aku bakal kasih tunjuk kalian si tanaman baru kita itu ya, si cherry bomb. Nah, seperti biasa, langsung pasang bunga matahari di awal. Kalian jangan beli item lain dulu lah, fokus ke dia dulu di awal ya. Nanti isi kacang polong dan tanaman-tanaman penyerang lainnya itu belakangan aja. Ketika zombie, nah ini kayak gini udah muncul, baru kalian beli. Kalau belum, jangan dulu lah. Invest di bunga matahari aja dulu gitu. Strategi basicnya sih kayak gitu guys ya. Nah, sambil nunggu, kita invest lagi di bunga matahari. Nah, itu muncul lagi kan. Kita stop dulu invest di matahari, kita fokus ke event dulu. Nah, sambil nunggu si zombie mati, kita invest lagi di bunga matahari. Nah, cukup inilah ya, cukup mudah lah ya. Sayangnya sih ini game nggak bisa nyimpen progres game kita ya. Sayang banget. Maksudnya akun kita gitu disimpan progresnya di sini. Jadi ketika kita uninstall gamenya, nanti ketika download lagi kita nggak perlu ngulang lagi, enak gitu ya. Cuman sayangnya di sini nggak bisa gitu. Gamenya belum support game gitu ya. Aku gitu. Atau aku yang belum kaitin ya. Enggak sih, kayaknya memang nggak bisa support game ya. Nah, itu zombie yang pakai topi yang warna oranye itu, dia nggak bisa dengan satu kacang polong teman-teman, karena dia menggunakan pelindung topinya. Dia perlu seenggaknya 2 garis kacang polong kayak gini buat take down dia. Nah tuh yang zombie di bawah itu ya, nah, kita isiin 3 aja biar makin cepet dia downnya. Nah oke, kita siapkan cherry bomb kita. Nih aku kasih tunjuk nih, ini dia final wave zombie-nya. Nah itu datang ya. Tunggu biar mereka ngumpul dulu. Udah. Nah, dia bakal kayak gini teman-teman. Lihat. Boom. GG ya.
dia bakal nyerang baris di atasnya sama baris di bawahnya juga gitu. Jadi bukan cuman garisnya dia doang, tapi kekurangannya adalah zombinya harus berdekatan semua ya, jaraknya soalnya nggak begitu jauh. Nah kalau si Walnut, si apa ya, kalau dulu sih aku manggilnya kentang ya, tapi dia ini kacang ternyata, kacang eh, kacang tembok gitu, atau kita panggil kentang aja lah ya biar terbiasa gitu. Jadi si kentang ini dia bakal ngeblok zombie. Tuh kalian baca, dia bakal ngeblok zombie dan apa ya istilahnya, dia itu mengorbankan dirinya gitu. Dia tuh jadi pelindung ya, pelindung. Nah ini garis kita udah full, makin susah tapi makin seru ya. Seperti biasa kita pasang matahari dulu, 2 garis. Saran aku sih 2 garis ya. Bisa aja kalian pasangnya 1 garis kayak gini, tapi kurang sih menurutku, kurang ya. Biar investnya bisa lebih cepat lagi gitu, jadi lebih bagus 2 garis saja. Jadi total ada 10 bunga matahari gitu. Nah kita slow down zombinya dulu. Nah, lanjut aja sambil sambil itu di take down nih, aku bakal kasih tunjuk kalian fungsinya si walnut ini. Taruh di situ aja gitu, dia tuh memang jadi pelindung ya, jadi tembok lah bilangnya. Nah sambil si walnut ini menjalankan tugasnya untuk menghalangi zombie, kita bisa fokus buat invest di bunga matahari sepenuhnya gitu, tanpa perlu beli kacang polong dulu. Berguna sebenarnya tuh, dia bakal dimakanin ya sama zombinya ya, kayak gitu. kasihan, tapi ya memang gitu fungsinya dia. Dia bakal dimakanin dan dia tebel teman-teman, kalian nggak perlu khawatir. Jadi ketika kita sudah selesai invest, kita bisa langsung pasang defense di sana gitu. Fungsinya dia itu memberikan waktu ya buat kita bisa ready buat nyerang si zombie-zombie itu. Nah, jadi dia memang seiring berjalannya waktu bakal terkikis ya. Kasian banget emang si kentang nih. Nah itu ada zombie pakai topi, kita harus wajib 2 kacang polong. Karena kalau satu nggak bisa teman-teman ya. Aku udah pernah coba, pertahanan kita jadi dibobol kalau kayak gitu. Nah itu ada zombie pakai topi lagi. Nah, sambil nunggu kita pasang walnut aja ya, buat jaga-jaga aja. Nah ini taruh di sini dulu aja. Oke, kalau udah kayak gini sih udah santai ya, tinggal nunggu final wave aja. Dan sebenarnya kalau kalian notice teman-teman, belakangan ini videoku agak ketunda-tunda ya. Biasanya ya sehari 2 hari udah ada lah ya 1 video gitu. Cuman emang belakangan ini lagi banyak kerjaan sih, banyak urusan juga, kuliah, kerja, rintis, banyak ya. Capek sih capek teman-teman, cuman ya nggak apa-apa lah. Aku juga ibaratnya memang suka main game, jadi nggak begitu terbebani. Nah, dan si cherry bomb loadingnya agak lama ya. Dia agak lama loading, jadi memang
setiap tumbuhan tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dapat 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 gini, sekop. Buat apa nih sekopnya? Seingat tuh kalau nggak salah buat hapus tanaman. Nah ya bener, kan bisa baca fungsinya si sekop, dia bakal menghapus tanaman ya. Nih kayak gini. Nah ini dia siapa ya namanya ya, lupa loh aku namanya. Nanti dia itu jualan nanti ya, kita bisa beli barang-barangnya dia, nanti kelihatan kok namanya. Oh ya, namanya Dave ya, Crazy Dave. Tapi kamu bisa panggil aku Crazy Dave. Dengar, aku punya sebuah kejutan buat kamu. Tapi sebelumnya, aku perlu kamu buat bersihin halamanku ya. Gunakan sekopmu buat nyangkol mereka gitu. Baldrow kayak gini teman-teman ya. Nah bisa dihapus kalau misalkan mungkin kita rasa kita salah pasang tanaman ya, jadi kita bisa hapus sekarang. Oke, kita bakal main bowling. Jadi di stage kali ini kita nggak main tanaman sih, tapi kita nggak menanam tanamannya ya, melainkan kita akan bowlingnya. Gimana sih bahasanya, melemparnya ya, kayak gini. Jadi emang di stage kali ini fokus di si kentang ya, walnut. Kayak gitu. Minum air bentar. Jadi kita tunggu aja. Kenapa aku tunggu? Karena si walnut bakal terguling-guling ya. Jadi maksudku biar zombinya muncul dulu, biar nanti yang di belakangnya itu kena serangannya juga. Nah kayak gitu kan lumayan ya, menghemat si walnut. Nah tinggal tunggu dulu, kecuali walnutnya udah kepenuhan. Jadi kayak gini nih, mereka udah muncul tuh. Nah gas aja. Memang sih kadang kena kadang enggak ya, tergantung walnutnya kepentalnya kemana. Kayak gini keluarin aja deh. Udah muncul lagi zombie di belakangnya, kalian gas aja teman-teman. Lumayan kan. Nah ini pakai dulu deh satu. Sambil nunggu ya. Nah mereka mulai datang lagi, tapi tunggu, sabar, biarkan saja dulu. Kecuali walnut kita udah full stoknya nih di kiri ini ya. Nah udah full, pakai. Nah lumayan, mantul-mantul dia. Slow. Wah itu banyak banget. Kita pakai yang meledak ya. Nah nah udah final wave. Nah ini udah, karena ini udah final wave, kita jangan ragu buat pakai semuanya ya. Pakai aja, bomnya dipakai aja. Udah semua. Dan kita dapat si kecil mungil ini. Ini yang paling berguna menurutku ya di awal-awal ya. Bahkan sampai nanti di level genteng pun teman-teman. Menurutku aku suka banget sama ini.
tanaman ya. Jadi namanya dia ini adalah kentang ya, kentang tanam. Aku bakal langsung tunjukin kalian kenapa dia berguna. Oke, kayak gini. Nah, ada zombinya mulai makin susah ya. Ada yang baru ya tadi ya. Ada zombie atletik. Jadi dia bisa lompat ke satu tanaman. Nanti aku bakal kasih tunjuk. Lebih gampang diperlihatkan daripada dijelaskan soalnya. Nah, kayak gini. Nah, itu kan zombie mulai datang ya. Tapi kalau misalkan kita langsung gunakan kacang polong di awal, teman-teman, agak boros. Ya, agak boros di awal karena kan kita perlu investnya di bunga matahari dulu. Itulah fungsinya si kentang tanam ini. Kita tanam dia di sana. Agak jauhin dikit dari zombie, teman-teman, karena dia perlu waktu buat tumbuh. Tuh, kayak gitu kan dia masih belum tumbuh ya. Nah, dia masih ibaratnya masih ditanam lah. Nah, itu dia tumbuh. Nah, zombinya bakal mati. Nah, kayak gitu. Dapat achievement kita, bahkan ada zombie lagi. Kita pakai sih kentang tanam lagi aja. Tuh. Jadi sisa uang yang kita punya, yang udah kita invest nih, kan matahari udah banyak nih. Kita bisa pasang di garis lain aja si kacang polongnya. Mana tahu kan zombinya dari sana. Nah, itu kayak gitu, bener. Aku iseng aja sih tadi ngasal masang kacang polongnya dan ternyata emang beneran di sana. Gitu dia. Jadi dia tuh berguna di setiap stage, tapi bergunanya sih biasanya di awal stage saja ya si kacang polong. Nah, kayak gini kan dia berguna juga nih. Ada 2 zombie dan kacang polong kita masih loading. Jadi kita bisa tugasin si kentang tanam itu buat ngebunuh zombinya. Gitu ya. Nah, sambil pasang walnut dulu deh di sini kali. Nah, itu ada zombie pakai topi oranye juga. Jangan lupa pasang 2 kacang polong. Nah, bentar. Nah, itu ada zombie atletik. Dia bakal lari kayak gitu dan larinya cepet banget. Dia pasang walnut. Kok walnut? Kentang tanam ya. Gitu. Jadi emang khusus zombie kayak gitu, cara ngekanternya adalah memang kalian harus pasang benda cepet di depannya. Biar tongkatnya dia itu lepas ya, teman-teman ya. Kalau tongkatnya dia nggak lepas, dia bakal larinya cepet banget kayak tadi. Kalau larinya cepet gitu, kita udah pasti diterobos kalau kayak gitu. Gitu ya. Nah, ini sambil pasang si kentang tanam aja nih di sini. Mana tahu dia muncul lagi. Sambil pasang-pasang kacang polong juga. Asik sih lagunya menurutku ya. Dulu waktu kecil kita nggak ngeh sama lagunya ya. Ibarat lagunya tuh kita anggap nggak ada. Tapi makin dewasa kita makin merasakan bahwa hal kecil kayak begitu itu berguna ya. Ini pasang bom aja di sini. Zoom. Nah, udah keluar ya. Nah, ini dia si kacang polong pendingin. Kalian bisa baca, dia bakal mengeluarkan kacang polong juga, tapi yang dingin gitu. Dan itu bakal ngasih damage dan tambahannya dia bakal nge-slow musuhnya, yaitu alias zombinya. Kayak gimana? Aku bakal tunjukin nih. Kayak gini. Tapi mahal sih. Dia mahal ya. 175. Setauku damage-nya sama aja sama kayak kacang polong biasa ya. Misalkan nih, kacang polong biasa itu buat nge-take down zombie
mungkin sekitar 10 kali tembak ya. Kita masih kacang polong dingin ini bakal 10 kali tembak juga. Cuman bedanya dia bakal nge-slow enemy doang. Ya menang di situ doang sih. Tapi secara aku pribadi, seumur-umur main Plants vs Zombie itu jarang kepake ya. Jarang sih aku pakai si kacang polong dingin ini. Karena memang selain harganya yang mahal, ada lebih banyak tanaman lain yang lebih worth it gitu buat dibeli dibanding si kacang polong pendingin ini gitu. Ya udah, tapi nggak apa-apa, kita bakal pakai dia kok. Sekalian aku ngasih tunjuk ke kalian lah, buat kalian yang mungkin belum tahu. Tapi aku rasa kalian udah pasti tahu lah ya ini game ya. Gamenya soalnya emang booming itu dulu. Nah, kayak gini nih kaca polong pendinginnya, lihat ya. Tuh, musuhnya jadi biru ya. Jadi biru, tapi sebenarnya damage-nya sama aja. Cuman diperlambat aja sih. Gitu. Nah, tapi untuk take down si musuh zombie yang bertopi oranye, aku nggak tahu ya. Kalau biasanya sih kan kita pakai kacang polong normal, dia perlu dua kacang polong normal. Nah, kalau pakai si pendingin ini perlu nggak? Harusnya enggak ya, karena kan udah di slow down sama si pendinginnya. Oh ya, nggak perlu ya. Udah cukup si pendingin doang. Nah, ini kan enak ya. Dan di stage kali ini ada 2 kali wave ya, 2 kali bendera. Oke, masih bisa lah sambil kita pasang defense dulu. Dan di sini aku bakal pakai kacang polong pendinginnya 1 deret aja ya. Dekat aja, karena kan yang fungsinya buat ngedinginin musuh gitu. Buat apa banyak-banyak? Karena damage-nya masalahnya sama aja kayak si kacang polong normal. Jadi ya udahlah, 1 pendingin dan sisanya bakal pakai kacang polong normal ya. Nah, kayak gini. Posisi yang sangat terstruktur ya. Tapi serius loh, aku dari dulu main game ini tuh kalau misalkan ada tanaman yang enggak sederet gitu, enggak berpasangan nih kayak gini kan aku rapi ya. Jadi 1 deret ini polong pendingin semua, 1 itu bunga matahari, 1-nya kacang polong, 1-nya batu, kentang, 1-nya lagi sih kentang tanam. Nah gitu. Jadi kalau misalkan enggak kayak gitu, misalkan nih posisinya berantakan, aku tuh ngerasa nggak tenang gitu ya. Ngerasa kayak ada yang kurang nih gitu. Itu bahkan si kentang tanam kita nggak bisa dideketin. Sejauh ini masih belum dideketin. Oh, tapi ini kayaknya bakal dideketin deh. Ya, kena ya. Pasti kena sih. Nah, kena. Bagus sekali ya hancur ya kacang. Bagus sekali hancur si kentang tanam. Nah, ini pasang lagi, jangan lupa. Nah, itu si atlet datang ya. Untungnya kita bekukan. Dan dia pasti bakal lompat. Nah, begitu tongkatnya hilang, sebenarnya dia tuh bukan zombie berbahaya lagi. Gitu. Nah, ini karena udah kebanyakan duit, kita tinggal nikmatin aja sih. Tinggal pasang-pasang random aja. Kalian juga bisa pasang si cherry bomb biar lebih cepet ya. Tapi aku nunggu musuhnya ngumpul dulu deh. Nah, kayak gini. Baru kita pasang
Iya, di situ aja. Nah, ya udah deh, sambil nunggu kita pasang random aja ya. Di situ misalkan. Nah, kentang tanam kita kena satu, pasang lagi. Pasang lagi. Ya pasang-pasang aja. Meskipun dimakan ya biarin aja lah. Tuh udah sampai 1.000 loh duit kita ya. Mungkin harusnya aku pasang tanamannya lebih maju lagi ya. Jadi si kentang bisa kita taruh paling depan. Enak tuh kalau kayak gitu. Nah, pakai aja bomnya biar lebih cepet. Yum. Nah, tuh biar cepet. Wah, di bawah banyak banget zombinya ya. Jadi bomnya lagi lama lagi loadingnya. Nah, kita dapatkan si dia. Namanya adalah comper ya. Atau kalau misalkan aku dulu waktu kecil sebutnya sih tanaman pemakan serangga. Karena kan memang benar sih. Dia bakal makan zombie. Tapi dia perlu waktu buat makannya ya. Jadi ketika dia udah makan zombie, dia bakal cooldown. Nah, dari sini kita udah bisa milih seed. Karena stok tanaman kita lebih banyak dari stok yang kita punya. Jadi kita harus memilih. Udah gitu aja ya. Jadi si pembeku nggak aku bawa ya teman-teman ya. Karena nggak terlalu perlu sih. Nah, ini stage berapa sih? Berapa? Oh, level 8. 2 level lagi. Oke, nggak apa-apa. Videonya nyambung aja deh. Biar nggak nanggung ya, kepotong ya. Asik lagunya, gila. Oke, seperti biasa invest di matahari dulu. Pulin aja. Kecuali zombie berikutnya datang ya. Kalau masih satu aman lah, masih bisa dihandle sama si kacang lagi. Sama si kentang ya, kentang tanam. Tuh masih bisa lah. Nah, kebetulan zombie kedua datang di arah yang sama lagi. Ya udah kita pasang kentang tanamnya di situ aja. Tuh, gitu. Aman terkendali lah. Sambil kita pasang kacang polong kali ya. Buat jaga-jaga aja. Habisin semua. Oke. Nah, kita udah bisa mulai buat ini ya, fokus ke kacang polong sama defense. Nah, ini defense-nya di situ aja. Kenapa jauh? Karena ya nggak apa-apa sih. Pengen aja. Oke, fokus ke kacang polong dulu ya. Nanti si tanaman pemakan serangga aku bakal tunjukin nanti lah. Nah, ini tembak dulu. Oke. Nah, di bawah ada dia. Udah kita testimoni sih tanaman pemakan serangga ya. Nah, dia bakal dimakan kalau zombinya udah mendekat. Nah, kayak gitu. Cuman selama dia mengunyah teman-teman, dia bakal perlu waktu buat bisa makan zombie lagi. Jadi emang alangkah baiknya ketika dia mengunyah kita lindungi dia dulu ya. Nah, itu ada zombie kayak ember.
nggak masalah, dia bakal tetap makan ya. Yang penting, nah gitu, yang penting jaraknya bisa dia jangkau aja gitu aja. Melindungi dulu ya. Zombie, hari ini ku sangat kuat. Zombie, sebaiknya kalian pergi saja. Nah, jadi memang kalau di bahasa Indonesia kan lagunya seperti itu ya teman-teman ya. Kalian harus paham itu. Enggak bercanda guys. Nggak tahu ya kalau di isikan lirik lagunya kayak apa ya. Itu ada zombie, pakai kaleng, kita pakai cherry bomb aja deh biar cepet. Kebetulan si tanaman kita masih ngunyah juga. Nah, sudah berakhir. Nah, ini tanaman baru lagi. Nah, jadi si repeater ini itu sebenarnya sama kayak kacang polong biasa, cuman kelebihannya dia itu bisa nembak 2 kali ya. Tuh, dia bisa menembak 2 kali di waktu yang bersamaan. Kayak gini contohnya. Aku bakal pakai dia deh di stage kali ini. Oh, cukup lah. Dia ini kayak kacang polong biasa teman-teman, cuman dia nembaknya 2 kali, tapi harganya lebih mahal juga gitu. Ada harga, ada kualitas ya. Selain itu juga kan kita bisa menghemat tempat ya. Yang biasanya kan kita perlu 2 kacang polong ya, garisnya ada 1, 2. Ada, kita biasanya kan perlu 2 deret buat nembak 2 kali menggunakan kacang polong biasa. Nah, tapi dengan kacang polong repeater ini kita bisa nembak 2 kali di waktu yang bersamaan dan lebih menghemat tempat juga gitu. Berguna. Nah, fokus invest dulu. Zombie, hari ini ku sangat kuat. Zombie. Nah, ini pasang dulu. Kita mulai jangan dulu deh. Pasang kentangnya nantian dulu ya. Aku takutnya tiba-tiba zombinya datang dan kita nggak punya uang buat beli di event. Soalnya si kentang tanam lagi loading ya. Loadingnya cukup lama nih. Nah, mulai sekarang kita fokus ke beli kacang polong yang double ini dulu. Biar nanti ketika wave pertama udah datang ya, bendera pertama udah datang, kita udah siap. Fokus dulu. Nah tuh, dia munculnya di bawah. Kita pakai itu aja, si tanaman pemakan bangkai ya. Nah, nyam. Tuh, dia lagi. Nah, jadi karena memang udah kacang polong double, kita nggak perlu pasang lagi kacang polong untuk kedua kalinya ya di dalam deretan yang sama ya. Nggak perlu, karena dia itu udah bertugas seperti 2 kacang polong, lebih hemat tempat lagi. Udah nggak perlu, zombinya udah rungkat lah, kecuali zombie yang pakai kaleng ya, pakai ember. Nah itu nggak bisa sih, harus 2 kali juga, harus 2 kacang polong. Nah, bendera pertama udah bakal datang, kita harus siap-siap. Pasang kentang di situ, just in case teman-teman nggak ada yang tahu ya, pasang di sana aja. Nah,
kita akan mulai deretkan kacang polong kita ke barisan kedua. Sabar aja. Hari ini sangat kuat. Nah, lanjut. Nah, jangan lupa pasang si. Nah, itu kan ada zombie lari tuh, si atlet ya. Alangkah bagusnya kita pasang tanaman random aja dulu di depan supaya mencegah orang-orang seperti si zombie lompat tadi ya. Itu. Dan itu si zombie kalian harusnya udah bisa dihandle ya, karena udah ada 2 baris kacang polong. Ada zombie atlet lagi. Gak habis-habis emang dia ya. Dulu ini jam berapa ya? Udah setengah 11. Gak apa-apa. Aku belum ngantuk, tenang. Kita udah ready. Tapi biar lebih ready lagi, kita pasangnya 3 garis kacang polong aja. Udah nggak bisa ditembus lah ini. Bahkan tanaman si pemakan bangkai pun nggak kerja ya dari tadi ya. Zombinya pada nggak bisa lewat soalnya. Tuh, deket dikit udah. Pasang batu aja. Just in case teman-teman, just in case. Tinggal bagusin formasi aja sih, gampang. Astaga, ngangkat banget. Gak apa-apa, 1 stage lagi teman-teman, tenang. Aman kok, aman bang. Kita bisa gunakan cherry bomb kita di sini. Taruh di sini aja. Soalnya zombinya pada tebel-tebel semua di atas tadi. Nah, udah. Kita dapat surat tercinta ya dari sekarang zombie itu. Kita lihat apa isinya. Halo. Kita bakalan meluncurkan all out ya. Maksudnya seluruh kemampuan mereka di rumah kamu. Salam hormat zombie. Sangat baik ya zombinya ya, memberikan peringatan dulu ya. Terima kasih zombie. Kalau begitu saya akan bersiap-siap. Nah, di sini kita nggak perlu gini ya, di stage akhir kita itu nggak perlu duit ya, nggak perlu bunga matahari, karena kita bakal dapat random aja kayak gini. Kita pinter-pinter ngatur aja sih. Hari ini lawan zombie. Yuk semua. Ini aku akan melawan bara zombie. Oh ya, aku baru nggak loh. Kalian lihat di belakang, di depan rumah itu cuman ada 3 pemotong rumput ya. Seingatku dulu nggak gitu kan. Dulu full kan. Kalau ada 5 baris kayak gini, itu ada 5 pemotong rumput kan. Wah, aku baru nggak. Bisa ya. Berarti makin berbahaya ya. Makin harus lebih hati-hati lagi. Gila. Yaudah. Untung aku nggak. Jadi buat kalian yang mungkin masih pemula dan atau mungkin
sedang kewalahan, kalian harus hati-hati ya. Nah, di kali ini cuman ada 3 pemotong rumput, nggak full ya. Wah, gawat. Untung nggak loh. Jadi nggak full ya, dia mulai di updatean terbaru ya ini. Kita bakal tetap disediain pemotong rumput, cuman nggak full. Wah, kita taruh depan aja deh. Wave pertama akan segera tiba, sabar. Hari ini melawan para zombie. Hari ini zombie dan zombie. Semua tangan di atas. Nah, itu ada zombie kaleng, kita bom aja biar cepet. Oke. Bendera pertama sudah muncul. Nah, kita bom aja biar cepet. Boom. Bom lagi aja biar cepet. Boom. Wah, nggak habis-habis ya. Bom lagi biar cepet. Boom. Kentang kita udah mau nangis, kita ganti aja ya, nggak tega aku liatnya. Ganti. Kasian lo udah dimakan gitu. Itu ada zombie, kita pakai ini aja ya biar cepet ya. Kok itu kok kentang ini nih dari bom. Nah, 3 zombie kaleng langsung hangus ya. Nah, itu ada batu nangis lagi di bawah, kita isiin ganti dengan yang baru ya biar dia nggak sedih. Ini juga. Wah, nggak habis. Nggak apa-apa, let's go. Nah, simpan. Stop. Cari bomnya harus disimpan ya buat final wave kedua nanti. Ada zombie yang sangat menyeramkan. Yo. Zombie. Aduh, astaga, jujur ngantuk banget guys. Tidak apa, 1 bendera lagi, let's go. Tidak ada batu yang nangis, masih aman. Nah, ini dia. A huge wave of zombies approaching. Mereka berdatangan teman-teman. Dan inilah saatnya kita untuk mengakhiri semuanya. Bom. Wow, dapat achievement. Nice banget. Oke. Nah, kita dapat jamur. Dan ini jamur kecil ya, harganya gratis juga. Dia ini bakal nembak dalam jarak yang agak pendek ya. Ya, dia bakal nembak apa ya istilahnya, jamur lah. Semacam jamur-jamur gitu ke arah zombinya, tapi harus deket ya. Gitu. Tapi sebelum lanjut teman-teman, gamenya diudahi sampai sini dulu karena